Ustaz. Ini anak saya kedua, namanya Fikri, ya. Biar ingat terus sama istri maksudnya, biar ingat terus ya. Ini anak saya kedua pesantren di Purwakarta. Anak saya pertama laki-laki juga pesantren di Purwakarta. Anak saya ketiga perempuan kelas 5 SD, masih 3 salah. Sekolah di Juruk 3. Anak saya yang keempat baru lahir Bu, 3 bulan. Saya punya bayi lagi. Ya bedanya 11 tahun. Jadi anak saya sudah lengkap. Laki 2, laki sepasang, perempuan sepasang. Cuman istri yang belum sepasang. Ya. Jadi saya makanya kemana-mana selalu bawa Aqua 212. 2-nya laki-laki, 2-nya perempuan anak. Tengah-tengahnya istri satu tuh. Ya, makanya kata Pak Ketua, Kat nanti saya cariin Aqua yang 222 kata gitu. Ya, saya mah alhamdulillah Bu, 4 anak, ya 2 pesantren, 2 di rumah. Jadi ini keberkahan kita. Rahasianya adalah di ujung ayat. Kenapa ada orang yang datang ke rumah Ustadz? Saya udah sholat. Dulunya saya peminum, pemabok, penjudi. Tapi saya udah sholat. Tapi tetap kok saya masih suka minum. Berat ninggalinnya Tat. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar kan gitu. Kan ada istilah apa Bu? STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ya. Kalau saya mah STMJ, sholat terus, mamah suka jalan-jalan itu. Ya. Jadi sholat tapi masih maksiat, sholat tapi masih judi, sholat masih doyan minum, karena sholatnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita bahas lengkapnya nanti Bu. Tapi kuncinya apa? Ternyata sholat harus ada lengkap 3 rukun. Pertama, rukun kauli. Bacaannya diperbaiki. Kalau pengen khusyuk, bacaannya harus kita pahami apa yang kita baca. Yang kedua, rukun fi'li, gerakannya jangan terburu-buru. Ya nantilah dijelasnya nanti kalau kita ada kajian lagi ya. Yang ketiga, rukun kolbi, hati dan pikiran harus fokus ke dalam sholat. Itu. Makanya Al-Quran surat Al-Anfal Allah menegur. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Dan orang yang sedang sholat di depan Ka'bah, mereka tidak sholat kata Allah. Wa makana, mereka nggak sholat. Sholatuhum walaupun mereka sholatnya indal baiti depan Ka'bah. Illa muka'a wa tasbih. Mereka hanya bertepuk dan bersiul. Bu, sholat di depan Ka'bah yang mustajabah doanya. Ya. Kenapa Ka'bah itu doanya mustajabah ketika kita doa depan Ka'bah? Ada 4 rahasia. Nanti materi ini saya simpan buat diundang lagi sama ketua DKM. Ini menarik. Ini asar. Oh bukan, ini masih 2:30. Jangan-jangan di sini asar 2:30 ya? Oh, bukan ya. Jadi ini rahasia di depan Ka'bah kok bisa tidak diterima sholatnya. Ya, kenapa? Karena ternyata sholatnya dia hanya sempurna gerakan dan bacaan, hati pikirannya nggak sempurna. Jadi makanya ingat, sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya baik, soluhat amalu kulluh, semua amalnya baik. Puasanya baik, zakatnya baik, puasanya baik, hajinya baik. Kalau sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka semua amalnya ikut buruk. Perbaiki sholat Bu. Kalau kita perbaiki sholat, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita kuatkan dalam kehidupan kita adalah syahadat. Syahadat terbagi 2, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat yang pertama syahadat kepada Allah. La ilaha illallah itu sudah menjadi kunci surga. Kalau ibu dawamkan sehabis sholat baca la ilaha illallah, maka berarti ibu selalu membuat kunci buat membuka pintu surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah dengan bacaan la ilaha illallah. Makanya ada cerita nih Bu, kiai dia mau ngetes. Jadi ada burung beo, dia beli kiai ini Bu. Lalu dia pelihara burung beo, dia latih ngomong la ilaha illallah. Ini burung lancar Bu ngucapin burung beo. Jadi kalau kiainya udah giniin tangan, langsung ngomong tuh burungnya la ilaha illallah. Akhirnya apa? Satu saat kiainya lagi ngajar,
Tiba-tiba kiai ini bangun dari kursinya lalu berlari keluar. Santri-santri kaget, kok kiai lagi ngajar tiba-tiba langsung lari keluar, diikutin lah sama santri-santrinya. Ketika santri melihat Pak Kiai sedang menangis melihat burung beoknya dimakan kucing. Dimakan kucing tuh burung beoknya. Kiainya nangis. Lalu santrinya bilang, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai nangis? Apakah Pak Kiai nangis karena burung beok Pak Kiai mati? Kalau Pak Kiai nangis karena burung beok Pak Kiai mati, jangan khawatir Pak Kiai. Saya sama teman-teman sekarang juga ke pasar nyari burung beok Pak Kiai yang lebih bagus dari burung Pak Kiai, dari burung Kiai, dari burung beok Pak Kiai. Kalau burung Pak Kiai susah nyarinya, tapi burung beok kami cari Pak Kiai. Kata Kiainya apa? Wahai santriku, saya nangis bukan karena burung beok mati. Yang saya tangisi ini burung kan udah lancar ngucapin la ilaha illallah. Kenapa ketika dimakan kucing sakaratul maut tidak keluar ucapan la ilaha illallah? Kata Kiai, saya takut. Saya ini lancar, saya ini paling fasih mungkin ngucapin la ilaha illallah di antara kalian. Tapi belum tentu ada jaminan ketika di sakaratul maut saya bisa lidahnya dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat saya, ustadz yang stroke, jangankan ngucapin lagi, keluar suaranya susah. Sekarang udah mulai keluar sholawat. Saya latih sholawat. Coba orang yang tekun beribadah, sering ceramah, dikasih stroke, susah berat untuk ngucapin. Ya walaupun sebenarnya tidak harus dengan lisan, Allah lebih tahu bagaimana yang cadel, bagaimana yang bisu. Ya, tapi akankah keluar dari lidah kita ucapan la ilaha illallah? Padahal kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Tapi apakah ada jaminan, Bu, kita lancar mengucapin kalimat itu? Apakah kita tidak khawatir seperti burung beok yang ketika mau meninggal sakaratul maut nggak akan pernah berpikir burung beok untuk mau mengucapkan kalimat itu? Karena dia binatang, tidak punya pikiran. Dikhawatirkannya pikiran kita juga lagi nggak ada ketika sakaratul maut. Kita memikirkan istri, memikirkan suami, memikirkan harta, jabatan. Lupa tuh kepada Allah. Maka dijaga syahadat kita kepada Allah. Dengan apa? Pertama, dawamkan kalimat la ilaha illallah. Dawamin, Bu. Ba'da sholat dawamin la ilaha illallah. Lagi masak baca la ilaha illallah. Malam Jumat diajak suami la ya, itu. Jadi saya contohkan gini logikanya, Bu. Tenggorokan kita ini bagaikan rumah, kata Rasulullah. Kalau tenggorokan ini nggak pernah diisi kalimat thayyibah, sholawat, yasinan, zikir, ya, itu maka akan seperti rumah kosong, rumah angker. Saya sering, Bu, Pertamina itu, komplek Pertamina Gas Alam itu hampir 70-80% rumahnya itu saya bersihin. Pindah saya dari Priuk 7 tahun yang lalu, itu masuk komplek Pertamina itu komplek yang sangat awannya gelap banget, tuh. Dan cerita warganya, Ustadz, memang kita sering kehilangan duit, Ustadz. Tiba-tiba duit hilang. Apa suaminya ngambil, Bu? Bilang gitu kan? Enggak, Ustadz. Tiba-tiba tiap hari beberapa rumah itu, ya udah kita bentengin. Saya bikin yasinan rumah-rumah di komplek Pertamina 2017. Keliling malam Jumat, yasinan, kajian, zikir, terus. Itu. Rumah kosong akan angker. Makanya ibu jangan kaget kalau punya anak, punya cucu nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholawatan, ngomongnya kasar, ngomongnya yang tidak enak keluar dari tenggorokannya. Kenapa? Tenggorokannya angker. Coba anak cucu kita latih, ayo baca Quran, ikut pengajian di Al-Huda, ya, ikut zikiran, ikut marawisan, qosidahan, insya Allah tuh lidah akan terus terlatih mengucapkan kalimat thayyibah. Contohnya nih, ada
sebuah pabrik kecap. Pabrik kecap ini memproduksi apa, Bu? Kecap, ya. Sekarang lagi laris nih, ya. Karena orang nyate kan. Nah, kecap itu memproduksi kecap lalu dimasukin ke botol. Masukin tuh kecapnya ke botol. Setelah masukin ke botol ditutup kan, pakai tutup botol, dimasukin ke kerat. Lalu diangkat sama tukang-tukangnya ke mobil. Dari mobil dibawa untuk dimasukin ke warung-warung kan. Di tengah jalan mobil ini tabrakan. Ya, mobilnya keguling, keratnya berteberangan, botolnya keluar dari keratnya, kena aspal jalan, pecah, keluar apa? Nggak bakal saus kan? Ya kecuali ada penumpang yang kena, ya ada darah-darah saus tuh keluar ya. Tapi intinya yang keluar dari botol adalah kecap. Itulah tenggorokan kita. Apa yang kita isi itu yang akan keluar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Faman ya'mal misqala dzarratin, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi makanya ayo perbanyak baca la ilaha illallah. Lagi santai, lagi zikir aja la ilaha illallah sambil masak. La ilaha illallah. Itu kalimat yang luar biasa, Bu. Yang kedua, makna la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan selain Allah. Dipraktekkan, jangan cuma dibaca. Kalau kita tiap hari baca 100 kali la ilaha illallah, tapi ketika suami pulang udah tengah malam dari subuh dia kerja, bawa duit cuma 50.000, ibu teriak-teriak, nggak pakai otaknya, kata ibu. Emang biaya sehari 50.000 cukup? Mah ini keringat belum kering mah, capek abis ngadu. Ya. Itu Bu, rezeki mah Allah yang cukupi, bukan dengan uang itu. Keberkahan itu bukan dari nilai jumlahnya. Bersyukur suami bawa 50.000, tapi ibu cari siapa tuh di kos kaki nyelip 200.000. Ya. Itu Bu. Jadi rezeki mah udah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipraktekan. Kalau ibu baca la ilaha illallah tapi masih menuhankan dunia, masih menuhankan jabatan, masih menuhankan makhluk, maka percuma kalimat la ilaha illallah. Melihat tetangga ngambil mobil baru, ibu dongkol, kesel, marah sama suami, ayo dong Pak, korupsi Pak, tuh lihat beli mobil baru. Akhirnya suami muter-muter bawainlah brosur mobil, brosurnya doang. Ya, jangan Bu. Suami itu gimana istri, istri juga gimana suami. Jadi saling memberi, saling menerima. Ya, insya Allah seorang istri, nih bapak-bapak kuncinya, jarang istri itu meninggalkan suami karena masalah ekonomi, jarang. Bukan nggak ada ya, jarang. Benar nggak Bu? Ya, ibu-ibu lebih tabah kan kalau suami susah kan? Benar nggak Bu? Mendingan susah apa senang Bu? Tapi kalau istri dilukai perasaannya, ninggalin nggak Bu? Tuh, Pak. Jadi jangan lukain perasaan istri, jangan ketahuan maksudnya Pak. Ini Bu, ya la ilaha illallah itu dalam Bu. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan kita menuhankan jabatan, menuhankan harta duniawi, menuhankan apapun. Jangan pernah. Insya Allah saya istri 1, ibu rumah tangga, anak 4. Saya nggak kerja, ya. Tapi saya usaha dari dulu. Saya punya rumah makan dulu di Pondok Cibubur. Ya, saya dagang. Terus saya juga usaha minyak Al-Hikmah ini. Walaupun banyak yang diberi daripada banyak yang dijual. Setiap masjid keliling saya bagi-bagiin tuh. Ya, bulan puasa kemarin 43 titik saya ceramah. Itu saya bagi-bagiin hampir 1.000 botol minyak. Tiap bulan kita berikan santunan lagi ke anak yatim. Minyak-minyak itu saya bagikan hampir 200-300 botol. Ini keberkahan. Makanya minyak Al-Hikmah ini khasiatnya bukan karena emang bahannya herbal, 7 macam bahan herbal yang saya ramu sendiri ya dengan zikir. Tapi minyak ini makanya banyak orang bilang cocok. Ada testimoninya di YouTube karena zikir anak-anak yatim, doa anak-anak yatim masuk ke minyak ini. Kemarin tadi malam saya ngobatin satu keluarga di daerah Cakalele, Sukmajaya. Bapaknya hernia, ibunya saraf kejepit, anak perempuannya lagi syariat hamil, kakaknya juga lagi syariat.
Nah, kebetulan dia bilang ibunya, Tat, anak saya yang perempuan kemarin ngasih ke temennya tumor payudara. Disemprotin minyak ini, langsung kering katanya. Dokter Elviadi, klinik yang ada di tempat pembuangan sampah, dekat pembuangan sampah itu, dia jual minyak saya. Setiap yang sunat itu semprotin minyak Al-Hikmah itu cepat kering. Ya, luka bakar, luka darah, gatel-gatel, Bu boleh coba. Ini bukan promosi, Bu, tapi ini minyak, insya Allah berkah. Kenapa? Karena ada santunan hak an ayatin di minyak ini, ya, dan banyak kita berikan kepada jamaah. Ustadz-ustadz di Depok banyak yang jualin. Ibu cari di Masjid Nurul Huda, tempat saya khotib Idul Adha kemarin. Pengurus masjidnya ngejual juga. Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Hikmah Giring-Giring, ketua masjidnya juga ngejual minyak itu. Terus banyak lah, termasuk Ustadz Agus Suherman. Banyak yang ngejual minyak ini. Kenapa? Saya programin para ustadz jangan sampai cuma dakwah, tapi harus berdagang seperti Rasulullah, tapi dagang yang halal, yang berkah. Coba tanya ustadz-ustadz yang ada di Sukmajaya, ya, dokter-dokter pakai, bahkan dokter dari Tapos juga pakai minyak ini, dijualin sama dia. Jadi insya Allah berkah. Intinya apa yang kita bahas yang hari ini kuncinya, Bu, kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam kondisi Islam selamat. Maka dengan selamat itu kuncinya dua, syahadat dan sholat. Syahadat artinya kita yakin beriman kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua adalah syahadat kepada Nabi Muhammad. Nanti kita kupas, ini menarik nih tentang syahadat kepada Nabi Muhammad. Banyak kisah-kisah yang menarik. Ya, lagi-lagi biar DKM penasaran ya. Jadi nanti mengundang lagi. Jadi ini kita pending, ya, kita pending. Nah, yang kedua adalah sholat. Ini penting banget, Bu, kita jaga. Ya, ini udah jam 3. Saya juga mau berangkat lagi ke Masjid At-Thohir. Ada persiapan buat 1 Muharram. Insya Allah saya mengisi tausiah di Masjid At-Thohir di malam 1 Muharram. Saya diminta oleh pengurusnya. Jadi ibu-ibu yang mau zikir, mau ikut tausiah di Masjid At-Thohir nanti di malam 1 Muharram, ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati Allah, untuk perkenalan, ya, nggak usah panjang lebar, takut ngantuk. Nanti mau lihat-lihat minyak silakan, ya, di depan. Itu insya Allah 5.000-nya saya infakkan buat kas masjid, ya, 5.000 lagi buat santunan anak yatim. Insya Allah berkah, Bu. Harga cuma 30.000, tapi keberkahan ibu boleh cek nanti di YouTube segala macam, ya. Ini keberkahan insya Allah ada. Ibu bapak, kita tutup dengan baca Fatihah Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria ini yang tadi saya ceritakan kan, mustajabah doanya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit. Minta hajat ibu bapak. Kalau ibu pengen punya sesuatu buat anak, buat cucu, buat suami, ya, atau suami buat istri, minta harta, minta kesehatan, minta, ya. Ini mumpung waktu baik, di tempat yang baik, setelah kita melakukan kegiatan yang baik. Diterima nggak Ustadz? Pasti diterima oleh Allah. Karena ibu duduk di tempat ilmu, di masjid Allah, dalam keadaan suci, dalam keadaan berbuat baik setelah kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru minta tolong. Kita sudah beribadah, dengerin pengajian, sholawatan, yasinan, berikan santunan yatim, maka iyyaka nasta'in. Allah akan menolong kita. Jadi minta ya, Bu, 1 menit, ya. 1 menit minta hajat. Saya kasih waktu semua 1 menit di dalam hati aja, Bu, jangan diucapin. Nanti ketahuan permintaannya, ya. Nanti ada yang anak gadis, mudah-mudahan ustadz yang di depan, nah takutnya gitu, ya, ketahuan nanti. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati, bersihkan niat, bersihkan pikiran. Kita mohon ampun kepada Allah apabila dari pertemuan kita ini ada khilaf, ada salah, ada dosa, ya. Kita mohon ini semua adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya air minum dibuka, dipegang, dibuka, ya. Kita transfer zikir energi, ya. Insyaallah nanti airnya bisa ibu campurkan nanti buat di rumah, ya, buat di galon. Kalau nggak cukup juga di toren juga mau dipakai mandi boleh, ya. Minta sama Allah air zikir ini menjadi
maslahat buat kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman wa ila hajatina ya Rahim. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zakhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan, candaan yang kurang berkenan di hati. Tapi ini semua adalah metode biar kita tidak terlalu gelisah, pengen cepat pulang. Jadi insya Allah dengan candaan ini kita tambah sehat, karena kesehatan itu dari pikiran. Kalau pikirannya enak, tenang, ketawa, insya Allah sehat. Ibu ya, maka banyaklah ketawa biar banyak sehat. Ya, tapi lihat-lihat orang, apakah ada orang apa enggak. Kalau ketawa nggak ada orang, hati-hati. Ya, itu saja ibu bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Tergantung ibu-ibu berhasil mencolek ketua DKM. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.